belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Saya tugaskan kepada Yuswa ya. Silakan ketua kelasnya. Ya, Mungkin untuk teman-temannya berdoa ya. teman-teman sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Terima kasih Yuswa ya. Mudahan hari ini bisa bermanfaat ya. Baiklah, sebelum masuk materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Nafisa, Hadir, Bu. kemudian Yuswa ke-6, pola ke-3 6, kemudian pola ke-4 adalah 8. Nah, di sini kalian masih ingat kan materi sebelumnya tentang barisan aritmetika? Coba yang pertama, berapa suku pertama pada pola bilangan tersebut? Saya tunjuk yaitu si Ika. Masih ingat berapa suku pertama Ika pada pola pertama ini? 2. Oh ya, pintar ya, berarti masih ingat ya. Bagus Ika. Kemudian berapa selisih pada pola bilangan tersebut ya? Coba si Roy. Selisihnya berapa Roy antara pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat? 2, Bu. Oh ya, pintar ya. Berarti udah mantep kalian kemarin. Materi kemarin berarti sudah mulai paham ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Coba saya Yuspa. Yuspa masih ingat? Atau siapa yang masih ingat ya? Yuspa masih ingat enggak apa pengertian dari barisan aritmetika? Karena materi ini ada kaitannya dengan baris aritmetika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara suku barisan yang berurutan. Pintar, betul sekali ya. Yang lain sama pendapatnya? Benar tidak? Benar. Oh, benar ya, oke. Kemudian rumus barisan aritmetika siapa ingat? Silahkan berbicara ya. Atau Ibu tunjuk aja. Rumus dari barisan aritmetika. Coba si Renata. UN sama dengan A ditambah buka kurung kurang 1 tutup kurung B. Oh ya, betul ya. Betul sekali. Berarti alhamdulillah materi kemarin sudah diingat ya. Oke, selanjutnya kita lanjut tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengamati pola bilangan yang diberikan, kalian dapat menentukan rumus suku ke N dari suatu deret aritmetika. Kemarin itu kan barisan ya. Kalian sekarang deret aritmetika. Kemudian tujuan kedua, setelah mengamati pola bilangan, kalian dapat menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika berdasarkan sifat atau pola yang dimilikinya. Tujuan ketiga, setelah kalian mengamati permasalahan kontekstual yang Ibu berikan nanti ya, kalian dapat menentukan hasil permasalahan tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Kemudian, tujuan keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait deret aritmetika yang diberikan, kalian dapat menganalisis ya permasalahan tersebut secara sistematis, benar, dan cermat. Oke ya. Lanjut ke manfaat ya. Jadi tujuannya hari ini, pelajaran hari ini itu ya. Kemudian untuk manfaat materi deret aritmetika. Ternyata manfaat dari deret aritmetika itu banyak, sama seperti manfaat dari barisan aritmetika. Bedanya di sini manfaat dari deret aritmetika pada misalkan bidang bidang ekonomi. Misalkan kalian ini menabung di bank ya. Berarti kalian nanti di situ akan tahu berapa jumlah tabungan kalian nanti di tahun keberapa gitu ya. Kalau kemarin kan bagaimana cara menentukan sih uang saya ini setelah sekian tahun ya. Kalau yang deret ini menentukan jumlah uang kalian setelah kalian menabung selama
Misalkan 10 tahun, kemudian berapa sih uang saya, bisa dihitung ya melalui materi tentang deret aritmetika. Misalkan di dealer motor ini, ya, misalkan kalian itu bekerja atau bisnis sebuah leasing, kalian bisa menentukan atau mencari berapa sih jumlah motor yang terjual pada tahun ketiga. Misalkan kan kalian punya target dong, pasti setiap bisnis pasti ada targetnya. Nanti kalian bisa menghitung bagaimana sih jumlah penghasilan saya ini ya, itu bisa menggunakan materi deret aritmetika. Bisa dipahami? Kira-kira ada bayangan? Bisa? Halo, Assalamualaikum. Bisa, Bu. Bisa ya, itu deret ya. Ya, kenapa? Iya? Ya, Bu. Iya? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau ada, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi manfaatnya itu banyak sekali ya di bidang budaya, sosial, perbankan. Ternyata matematika itu kita nggak sadar ya. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Belum lagi nanti materi-materi yang lain. Silahkan kalian bentuk kelompok kalian ya melalui WhatsApp group bisa. Ibu akan bukakan Google Classroom-nya dulu ya. Ntar Ibu stop sharing. Jadi silakan Ibu akan perlihatkan Google Classroom-nya. Kalau Nina ada materi berupa PDF, ada juga materi berupa playbook. Nah, LKPD sudah kalian download kan? Kan sudah Ibu bilang sebelumnya kalian download dulu. Sudah belum? Sudah. Kali. Silakan kelompok siapa dulu? Mungkin kelompok 1 ya. Saya, Bu. Kelompok 1 siapa yang mau presentasikan? Saya. Oh ya, boleh. Oke. Silakan Ika. Ika, silakan presentasikan permasalahan satu aja ya, karena biar beri kesempatan ke kelompok yang lain untuk presentasi. Silakan kelompok 1 pilih mau presentasi masalah berapa? Permasalahan 2, Bu. Oke, dilihatkan pakai kamera belakang ya. Saya balik dulu, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Ya. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Oh ya. Jadi UN sama dengan 60 A tambah N kurang 1 dikali B sama dengan 60. Ketahuinya. A tambah N tambah N kurang 1 kali 10 sama dengan 60. Jadi A tambah 10 meter kawatnya tadi kurang 10 sama dengan 60. A tambah 10 M sama dengan 60 tambah 10. Jadi A sama dengan 70 dikurang 10 M. Panjang kawat SN sama dengan 2 meter sama dengan 200 cm. Diperoleh SN-nya 200. SN-nya sama dengan 1/2 N setengah N. A tambah UN. 200 sama dengan setengah N. 70. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Tambah 10 N sama tambah 60. Iya, betul. 200-nya sama dengan setengah N, 70. 130 kurang 10 N. 30 N kurang 10 per N sama dengan 200. 130 N dikurang 10 N sama dengan 400. 130 pangkat 2. 130 N kurang 10 N pangkat 2 kurang 400 sama dengan 0. N pangkat 2 kurang 13 N tambah 40 sama dengan 0. N dikurang 8 dan N dikurang 5 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 8 dan sama dengan 5. Jadi kalau N sama dengan 8 sama dengan bisa dibilang A sama dengan 70 kurang 10 ke 8 sama dengan minus 10. N dikurang ke bawah mana lagi. tadi saya? Iya, N sama N dengan 5. A sama dengan 70 dikurang 10 kali 5 sama dengan kali 5 20. 20. Jadi Maka dari itu panjang kawat selalu positif. Maka nilai A sama dengan 20 yang memenuhi sehingga nilai N sama dengan 5. Ya, jadi kawat sama, jadi dapat ya. Ini Ibu nggak bisa presentasikan ini. Ya Allah, kenapa?
Oke, baik, terima kasih buat Ika ya. Nanti Ibu akan kasih reward ya buat Ika yang udah berani maju pertama kali ya. Terima kasih Ika. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 3 coba. Kelompok 3 siapa yang perwakilan maju? Saya, Bu. Oh ya, boleh silahkan. Silahkan Renata. Ini kelihatan ya. Iya, Yang ditanyakan apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari permasalahan di atas. Tuliskan dalam konsep barisan dan deret suku pertama. Ya. Jadi Dita menabung di sebuah bank setiap bulan, besar uangnya ditabung setiap bulan. Jadi ini bulan pertama atau U1 atau A itu 50.000. Jadi bedanya itu 5.000. Ya. Terus yang B, apa yang ditanya pada permasalahan di atas? Yang ditanya itu jumlah uang yang ditabung selama 8 bulan, berarti dari Mei sampai Desember. Oh, benar, betul sekali ya, Mei sampai Desember. Ya, terus? Terus ini pakai rumus SN. Iya, betul sekali. Jadi SN sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi S8-nya itu 1/2 dikali 8 kali 2 dikali 50.000 ditambah 8 kurang 1 dikali 5.000 B-nya tadi. Terus S8 sama dengan 1/2 kali 8 dikali 100.000 ditambah 7 dikali 5.000. S8 4 dikali 100.000 ditambah 35.000. S8 4 dikali 135.000. Jadi S8-nya 540.000. Jadi besar tabungan pada akhir tahun itu 540.000. Nah, betul sekali ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 presentasikan. Siapa? Nafisa. Oh ya, silakan Nafisa. Nafisa. Foto. Ini yang Saya cowoknya lewat mana? dokumen ya, Bu. Kenapa? Saya lewat dokumen. Oh ya, boleh. Mantap ini. Itu udah saya kirim ya, Bu. Ya, ini Ibu nggak bisa nggak bisa mempresentasikan nih, bener ini asli, nggak bisa diklik nih. Dari tadi sudah Ibu. Kenapa Kalau ini? kayak gini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak gini? Oh ya, kelihatan banget ya. Nah, jadi itu saya permasalahan 3 yang ditanya tuh berapa jarak tempuh yang dilalui peserta lomba. Dekatin kurang kelihatan. Nih. Ya. Diketahui U1 sama dengan jarak botol 1 10 meter, U2 jarak botol 2 10 meter ditambah 8 meter, U3 jarak botol 3 10 meter ditambah 2 dikali 8. 2 kali 8, ya betul. Maka dari data tersebut dapat diketahui. Nggak koneksi ya, atau gimana nih? Atau yang lain, A disebut apa? Suku pertama. Oke, B itu apa? Beda. Apa Yusfa? Sebutkan rumus atau gimana nih? Atau yang lain, A disebut apa? Suku pertama. Oke, B itu apa? Beda Atau selisih. Oke. Kemudian rumus dari deret aritmetika. Coba si Yusfa. Rumusnya apa Yusfa? Ya, Bu. Rumus dari deret aritmetika, atau kita biasanya deret aritmetika itu SN simbolnya. Kalau barisan aritmetika UN, kalau deret aritmetika itu SN. Coba sebutkan rumus dari deret aritmetika itu apa? Pas. Yang lain ada yang ingin membantu? Saya, Bu. Siapa? Nafisa. Oh ya, oke, silakan Nafisa. Nafisa memang juara ya. Oke, apa Nafisa? Jadi rumusnya tuh kalau yang diketahui suku ke N-nya, SN sama dengan N per 2, buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda tutup kurung. Ya, tapi yang diketahui itu UN-nya, rumusnya SN sama dengan N per 2, buka kurung A ditambah UN.
Oke.